Partai yang tidak layak dan tidak lolos artinya rakyat tidak percaya dengan partai itu. PSI masih belum mendapatkan tempat di hati rakyat. Sesimpel itu sebenarnya. Jangan dianggap partai tidak lolos lalu dipaksa supaya ada wakilnya yang lolos. Kalah ya kalah aja, enggak lolos ya enggak lolos. Jangan diakali dengan usulan yang ngawur. Negara ini ya jangan dibuat main-main. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Dulu saya sempat dengar sindiran kayak begini. Partai PSI, partai kecil tapi bertingkah layaknya partai raksasa. Sebenarnya dulu PSI itu bagus. Partai kecil tapi berani membongkar dugaan penyelewengan anggaran. Berani galak terhadap munculnya anggaran siluman. Satu contoh, Lem Aibon. Salah satu anggota fraksi PSI di DPRD DKI menemukan keanehan. Anggaran lem Aibon itu sampai 82 miliar. Satu murid akan disuplai 2 kaleng lem Aibon tiap bulan. Tidak lama sesudah viral dan dikritik, pengadaan itu hilang dengan alasan klasik, yaitu salah ketik, salah input, atau apapun lah itu. Itu contoh PSI yang berani bongkar yang kayak begitu. Kecil-kecil cabai rawit, pedas dan menohok. Tapi sekarang partai ini serupa tapi tidak sama. Sama-sama pedas tapi arahnya berubah. Ketika PSI memutuskan menunjuk Kaisang sebagai ketua umum, apalagi diketahui Gibran jadi cawapres, saya prediksi partai ini akan berubah total dan menjadi partai yang bakal membuat banyak statement dan tindakan aneh. Satu contoh aja. Partai PSI bisa menyebarkan banyak baliho di seluruh Indonesia dengan slogan-slogan ala generasi zaman sekarang. Politik santun dan santuy, politik riang gembira, ada gambar Jokowi, PSI Partai Jokowi. Dan anehnya, jumlah baliho partai ini mungkin paling banyak dibandingkan partai lain yang lebih senior. PSI partai kecil tapi banyak uang, begitulah kata masyarakat awam. Makanya partai ini dibilang kecil-kecil tapi kayak partai besar. Logistik berlimpah, bahkan kelihatan lebih kaya dari partai besar lainnya. Kita lanjut ke nasib PSI. Hari ini kita masih menyaksikan suara PSI yang kata orang melonjak drastis. Suara PSI sudah 3,1%. Tinggal sedikit lagi mencapai 4% dan lolos ke Senayan. Kalau menurut quick count, PSI nggak bakal lolos karena angkanya rata-rata cuma 2,6 sekian persen. Dengan baliho kayak jamur atau kayak minimarket yang tiap 500 meter ada satu baliho, tapi nggak lolos ke Senayan. Ada wajah Jokowi yang udah kayak ambasador partai, tapi tetap aja nggak lolos. Agak memalukan sih. Makanya saya bilang PSI ini partai kecil tapi tindak tanduknya kayak partai besar. Tapi satu hal yang bikin PSI makin senang adalah MK memutuskan angka 4% ini harus direvisi sebelum pemilu 2029. PSI pasti ketawa lebar karena pemilu selanjutnya mereka udah bisa lolos dan bisa duduk di kursi empuk Senayan. Nah, baru-baru ini Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, membuat satu usulan yang sulit dicerna logika. Dia kasih usul ini setelah MK meminta angka 4% harus direvisi. Dia bilang, udah cocok lah, nggak usah ada lagi aturan ambang batas 4%, supaya suara rakyat tidak terbuang sia-sia. Suara partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan kalau semuanya digabungkan. Angkanya sekitar 9,79% menurut dia. Dia usul lebih baik ada opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Partai-partai yang suaranya enggak mencapai persentase tertentu akan digabung jadi satu fraksi. Kalau kalian bisa berpikir pakai logika, maka kalian pasti setuju usulan ini aneh dan lucu. Ini begini ya, saya kasih analogi aja. Bayangkan, ada ribuan lulusan SMA yang ikut ujian masuk ke universitas. Universitas pasti ada dong syarat kelulusan dengan nilai minimal sekian atau persentase sekian. Ini tujuannya supaya mengeliminasi yang tidak layak.
Lagian, ribuan calon mahasiswa nggak bisa ditampung semuanya. Jumlah kursi nggak cukup kalau mau menerima mereka semua. Kemudian, keluarlah hasil ujian. Yang lolos cuma 70%. Yang 30% lagi nggak bisa masuk universitas itu. Lalu, yang 30% ini membentuk satu fraksi atau satu kelompok dengan satu perwakilan dan diizinkan masuk ke universitas. Atau saat melamar kerja, yang tidak lolos membentuk perkumpulan dan satu orang jadi wakilnya bekerja di perusahaan itu. Masuk akal nggak? Yang tidak lolos itu artinya tidak layak, tidak diperlukan, titik. Ada yang bilang, ya ini kan beda, ini kan politik. Sama aja sih, mirip-mirip. Bayangkan aja, partai bisa lolos ke Senayan tapi nggak punya fraksi sendiri. Mereka duduknya barengan sama partai lain yang sama-sama nggak lolos. Masalahnya, masing-masing partai punya visi misi dan ideologi yang berbeda. Otomatis, visi dan misi partai nggak bisa dijalankan karena bentrok dengan yang lain. Satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Masalah lainnya adalah saat membuat keputusan di DPR. Gimana fraksi ini membuat keputusan? Harus diskusi dulu, yang bisa saja berujung bentrok dan konflik karena tidak satu suara. Coba bayangin deh, PSI, Hanura, Perindo, Partai Umat, Partai Gelora, dan lain-lain gabung jadi satu fraksi. Bisa akur nggak? Mereka mau jadi fraksi apa? Fraksi gado-gado. Siapa yang jadi ketua? Oke lah, ketuanya dari partai yang paling banyak persentase suara. Tapi yakin nggak usulan ketua bakal didengar partai lain? Terlalu banyak ego dan kepentingan yang harus disatukan. Dan ini nggak efektif. Ini adalah bukti PSI ini sering merasa mereka ini partai besar, sehingga bisa mengusulkan sesuatu yang aneh atau ngawur. Syarat ambang batas ini tujuannya untuk mengeliminasi. Itu hal yang wajar dimanapun, misalnya dalam pendidikan atau mencari pekerjaan. Yang tidak layak, tidak lolos. Partai yang tidak layak dan tidak lolos, artinya rakyat tidak percaya dengan partai itu. PSI masih belum mendapatkan tempat di hati rakyat. Sesimpel itu sebenarnya. Jangan dianggap partai tidak lolos, lalu dipaksa supaya ada wakilnya yang lolos. Kalah ya kalah aja, nggak lolos ya nggak lolos. Jangan diakali dengan usulan yang ngawur. Negara ini ya jangan dibuat main-main. Atau jangan-jangan mentang-mentang mereka mendukung Gibran yang bisa lolos sebagai cawapres dengan cara utak-atik konstitusi, lantas mereka mau ikut cara yang sama. Berpendapat sih boleh. Mau usul juga boleh. Tapi ya jangan sampai kayak beginilah. Aneh. Kelihatan banget ada ambisi yang besar, tapi tenaga kurang. Partai yang tidak diminati, tapi berusaha melakukan sesuatu supaya dapat jatah di parlemen. Ibarat menjaring ikan, yang tidak layak ya dibuang. Masa mau ikut dikumpulin juga? Bahkan seharusnya, angka ambang batas itu dinaikkan lebih tinggi dari 4%, supaya lebih sederhana lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.